Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah telah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita tidak dapat memungkiri fakta bahwa kita seringkali melakukan kesalahan yang sama. Kita mungkin berpikir untuk berhenti melakukan sebuah kesalahan, tetapi entah sadar entah tidak sadar, kita malah jatuh kembali ke dalam kesalahan yang sama. Bahkan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang. Bukan tidak mungkin, kesalahan atau keberdosaan yang kita lakukan berulang-ulang tersebut malah menjadi suatu habit atau kebiasaan, sehingga sukar bagi kita untuk keluar dari kesalahan yang sama. Kita memerlukan sebuah reorganisasi, sebuah penataan ulang habit kita. Reorganisasi tersebut tentu dimaksudkan agar kita dapat keluar dari dosa yang mengungkung kita. Sahabat yang terkasih, Injil hari ini menampilkan suatu keprihatinan Yesus kepada umatnya tentunya. Ia menangisi Yerusalem dan memberi suatu gambaran tentang apa yang akan menimpa Yerusalem. Yesus dalam situasi ini tampil dengan memikul tugas kenabiannya, di samping kedua tugas yang lain, yakni imam dan raja. Tugas kenabian tersebut membawa serta konsekuensi berupa usaha untuk menyerukan suatu pertobatan. Seruan Yesus mengenai kehancuran tersebut menjadi konsekuensi lanjutan dari ketidaksetiaan dan keberdosaan umat Israel. Ketidaksetiaan umat Israel tentunya sudah menjadi suatu penyakit lama, karena dalam perjanjian lama kita seringkali melihat persoalan tersebut terus-menerus terjadi dalam hidup religius umat Israel. Boleh dikata ketidaksetiaan atau keberdosaan tersebut sudah menjadi suatu habit atau kebiasaan. Dan untuk mengubah kebiasaan tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Sahabat yang terkasih, seruan pertobatan dalam Injil hari ini kiranya relevan dengan situasi yang sering kita alami, yakni situasi di mana kita sulit terlepas dari jerat dosa dan kesalahan yang sama. Sahabat yang terkasih, pertobatan dapat dimungkinkan dengan adanya penataan ulang atau reorganisasi habit. Reorganisasi tersebut dimulai dengan perubahan pola pikir. Kita seringkali berpikir bahwa Allah adalah Maha Pengampun, sehingga Ia akan tetap menganugerahkan pengampunan kendati kita sering jatuh dalam dosa yang sama. Dengan pola tersebut, kita cenderung menjadi apatis dan membiarkan diri kita tetap berkubang dalam dosa yang sama. Reorganisasi yang kita lakukan dapat membantu kita untuk hidup lebih baik di bawah payung sabda Allah. Tuhan memberkati.